dan masih kurang paham, kita lanjutkan hari ini tentang pembelajaran tersebut. Di sini Bapak sudah menyiapkan papan perbandingan. Yang di sini isinya adalah di sini sudah ada. Yang pertama adalah S. S itu diperoleh dari bahasa Inggris yang namanya adalah spacing atau diartikan sebagai jarak. Jadi spacing ya. Ada jarak antara satu titik dengan titik yang lainnya. Kemudian yang V, velocity, yang artinya adalah kecepatan. Maka kemudian yang terakhir adalah time atau waktu. Maka di dalam perbandingan itu tidak dirumuskan jarak, kemudian kecepatan, waktu, tidak. Tapi kita ambil lambangnya terlebih dahulu yang paling depan, yaitu jarak adalah spacing, diambil huruf depannya, yaitu huruf S. Kemudian kecepatan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah velocity, maka kita ambil bagiannya yang depan, yaitu V. Kemudian waktu berasal dari kata time, maka diambil bukan B tapi T. Oke. Nah, di sini sudah ada keterangan jarak itu satuannya yang umum adalah meter. Kemudian kecepatan itu satuannya adalah kilometer per jam. Kemudian waktu satuannya adalah second, pakai huruf S. Nah, tetapi di dalam soal seringkali diubah menjadi kesatuan kilometer per jam. Itu untuk memudahkan kalian nantinya dalam mengerjakan soal. Baik. Di sini sudah ada tabel turunan ya. Ada satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ada 1 2 3 4 5 6 7 satuan. Yang ini harus kalian wajib hafal. Ya, karena apa? Karena nantinya kalau kalian tidak hafal satuan-satuan ini, untuk mengkonversi satuannya kalian akan susah. Baik, Bapak cek terlebih dahulu. Yang pertama tadi apa? Kilometer. Ingat-ingat ada 7 turunan. Setiap naik 1 berarti dibagi naik 2 100, naik 3 begitu seterusnya, tinggal nambahin nol-nolnya. Tapi kalau turun berarti harus dikali. Turun 1 dikali, turun 2 dikali 100, begitu seterusnya. Soal sebuah mobil ya, mobil melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh sepuluh kilometer. Berapa waktu yang diperlukan? S adalah 10 km. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk mobil tersebut sampai lokasi? Berarti ditanyakan waktu. Waktu adalah T. Jawab. Nah, sebelum kita lanjut, kita juga harus tahu di sini satuannya juga harus sama.
Kalau yang ditanyakan waktu berarti kita harus lihat dahulu satuannya adalah kilometer per jam. Satuan dari kecepatan. Satuan dari kecepatan harus kilometer per jam. Kemudian jarak yang ditempuh adalah 10 km per jam. Maka di sini ditanyakan waktu T sama dengan, masih ingat yang sudah pernah Bapak tulis, kalau mencari waktu berarti kecepatan dibagi jarak. Pak, kok 1/5 Pak? Caranya mengubah ke dalam bentuk yang desimal gimana Pak? Ini. Maka 1/5 dikalikan dengan angka 60 karena jam itu di jumlahnya adalah 60 menit. Maka dikalikan dengan 1/5. Hasilnya adalah berapa? 60 bagi 5 berapa? 12. Maka di sini sudah dikalikan 60, maka di sini satuannya yang harusnya adalah jam berubah menjadi satuan menit. Nah, di sini sudah ada jawabannya 12 menit. Tadi kan yang diminta adalah jam, di sini sudah jam. Tapi karena angkanya 1/5 jam kita tidak tahu berapa menit, maka kita ubah menjadi menit, yaitu dikalikan dengan 60. Jawabannya adalah 12 menit. Ini dikerjakan satu orang. Silakan answer berapa? 1, 2, 3, 4. Silakan ya. Petunjuknya dan dikerjakan. Bapak berikan waktu benar aja ya, 10 menit. Oke, silakan dikerjakan. Menuliskan jawabannya. Kita lihat yang masih. Nah, kita yang nomor 1. Yang pertama diketahui satu kecepatan tersebut 50 km per jam. Yang kedua, waktu adalah 4 jam. 4 jam ya. 4 jam. Kemudian ditanyakan jaraknya. Jarak adalah kecepatan dikali waktu 50 kecepatannya, kemudian waktunya adalah 4 jam. Nah, 50 kali 4 adalah 200 km. Oke, jawabannya betul. Kita kasih tepukan kepada Nia. Kerjaannya sama Zain. Oke, berikan tepukan untuk Zain. Oke, kita koreksi langsung dari yang masuk adalah Zain. Di sini diketahui jaraknya adalah 3 km. Kemudian waktunya adalah 30 menit.
maka dikonversi menjadi jam adalah 0,5 atau setengah jam. 30 menit itu setengah jam. Jadi tulisan desimalnya adalah 0,5 jam. Kemudian ditanyakan kecepatan V. V sama dengan S per T. Di sini V-nya adalah V. Oh ya, ini adalah ya. S per T. S-nya adalah 3, kemudian waktunya adalah 0,5. 3 dibagi 0,5 adalah 6. Nah, di sini satuannya kilometer per jam. Sudah betul. Berikan tepukan untuk Jaim. Di sini nomor 3 teman kita bilang diketahui V atau kecepatan adalah 60 km per jam. Kemudian S atau jarak adalah 30 km. Ditanyakan waktu. Nah, kemudian yang kedua, pukul berapa Pak Edo sampai? Jawab yang A. Yang ditanyakan adalah waktu. Waktu adalah T sama dengan P per S. 60 per 30 sama dengan 2 jam. Betul. Berapakah Pak Edo sampai? Nah, karena Pak Edo itu berangkatnya adalah pukul 6, maka perjalanan dia adalah 2 jam. Maka di sini silakan jam 6 berangkat, harus sampai itu jam berapa? Jam 8 karena perjalanan Pak Edo adalah 2 jam. Oke, tepuk tangan untuk teman kita Mira. Di sini nomor 1 tadi yang maju adalah Iya, yang kedua Zain, yang ketiga adalah Mila. Dan semuanya betul. Maka di sini kalau perlu kalian dengar itu ada beberapa rumus. Di dalam segitiga ini yang mau yang posisi S atau jarak itu berada paling atas, membawahi kecepatan sama waktu. Maka ketika jaraknya tidak ada, yang harus dikalikan adalah kecepatan sama waktu. Kecepatan dikali waktu itu untuk menentukan jarak. Tapi kemudian jika yang dicari adalah kecepatan, maka jarak harus dibagi dengan waktu. Itu ketemu dengan kecepatan. Ketika yang ditanyakan adalah waktu, maka yang dibagi adalah jarak dibagi kecepatan. Sampai sini paham ya? Oke, sekarang dimasukkan bukunya.